Penyebab adalah sumber masalah, ilangin penyebabnya, masalah juga akan hilang. Sama halnya kayak sakit gigi berlubang. Jadi sebenarnya penyebab sakit gigi berlubang yang ini atau yang ini. Padahal kalau misalnya sampai salah nentuin penyebabnya, apalagi salah ngatasinya, gigi berlubangmu nggak akan pernah hilang, bahkan bisa bertambah parah. Mau tahu rahasia penyebab sakit gigi berlubang yang sebenarnya? Simak terus video ini sampai akhir. Assalamualaikum semuanya, aku Rani Givanda. Sebelum kita mulai video ini, aku saranin banget buat kalian Tams yang mau terhindar dari masalah gigi dan mulut dan mau tahu apa aja solusinya, pastiin buat klik tombol subscribe sekarang, bunyiin loncengnya, dan jangan lupa join grup Facebook Tanya Dokter Gigi Muda karena banyak informasi penting dan bisa konsultasi di sana. Karena healthy tip, healthy you. Banyak banget masyarakat Indonesia yang nganggap kalau misalnya sakit gigi berlubang disebabkan karena ulat. Mereka makin yakin dengan hal tersebut karena banyak banget video-video yang ada di YouTube, di internet, yang seakan membuktikan padahal nggak ada bukti sama sekali. Dan kalaupun misalnya saat ini kamu lagi sakit gigi berlubang, pastiin cari tahu dulu penyebabnya, cari tahu cara mengatasinya, biar sakit gigi berlubangmu nggak akan balik lagi. Karena aku bakal jelasin, insya Allah pakai analogi yang mungkin mudah teman-teman pahami, dan hal yang sebenarnya terjadi sama kondisi ini. Jadi Tams, ini adalah gigi sehat kita. Lapisan yang paling atas atau yang berwarna putih dan cenderung transparan, ini namanya enamel atau email, yang mana tugasnya adalah melindungi gigi karena punya struktur yang paling kuat. Nah, yang kedua adalah lapisan dentin atau lapisan yang berwarna kuning kecoklatan. Warna dari dentin ini adalah warna yang terpancar di gigi. Jadi warna alami dari gigi kita itu nggak putih bener-bener putih yang kayak tembok, tapi yang mendekati kayak warna sklera mata atau warna yang berwarna putih ini. Coba kalian cek ya Tams, warna gigi kalian sama kayak sklera mata atau lebih gelap. Nah, menurut kalian butuh nggak kalau misalnya aku jelasin lebih dalam tentang putih gigi, produk-produknya apa aja, dan sebenarnya itu benar-benar putihin atau enggak? Kalau misalnya kalian ngerasa hal itu penting dan pengen aku bahas di video selanjutnya, tolong komen di bawah ya. Nah, lapisan yang ketiga adalah lapisan pulpa, yang mana yang warnanya merah, karena isinya adalah syaraf dan pembuluh darah. Pulpa ini yang menghubungkan antara gigi dan organ lain di tubuh kita. Nah, pernah dengar nggak kalau misalnya sakit gigi atau infeksi yang berasal dari gigi itu bisa nyebar sampai ke jantung dan bisa bikin sakit jantung atau organ vital lain. Dan gigi kalau misalnya udah rusak, dia nggak bisa regenerasi lagi atau nggak bisa tumbuh lagi. Jadi Tams, di rongga mulut kita itu ada banyak banget bakteri yang jutaan jumlahnya. Nah, di sini kita ibaratin mereka ini kayak manusia. Sama kayak manusia, mereka ini juga suka nongkrong. Tapi yang jadi masalah, mereka ini nongkrong di tempat yang salah. Ya nggak seharusnya mereka ada di sana. Tempat ini namanya gigi. Nah, mereka ini ngabisin waktu di sana, duduk-duduk di sana, makan-makan di sana, dan lain sebagainya. Parahnya, mereka ini saking nyamannya ngajak teman-teman mereka, saudara mereka, tetangga mereka, pokoknya semuanya buat bikin rumah dan tinggal di sana. Ibu, bapak, teman-teman sini. Aku nemuin tempat yang bagus banget buat kita jadiin rumah. Tempatnya nyaman, enak, bagus, nggak ada yang jagain lagi. Pokoknya ideal banget deh buat kita jadiin rumah. Alias kumpulan plak bakteri yang menempel di gigi, yang namanya karang gigi. Dan parahnya lagi, mereka juga suka makan. Makanan yang mereka suka sama lagi sama kayak kita, yaitu gula. Enak banget ya makan manis gratis lagi. Kemarin makan coklat, sekarang donat, besok apa ya? Hasil akhir dari makanan kita itu kan kita kebelet kamar mandi. Sama halnya kayak bakteri, mereka juga punya hasil akhir dari makanan mereka, yaitu asam. Dan asam ini yang bisa ngelubangin gigi. Bahkan bakteri ini juga punya tujuan hidup. Yang mana tujuan hidupnya adalah mencapai pulpa. Dengan cara awalnya lubang ada di lapisan pertama, terus lapisan kedua, makin kita makan gula, mereka ikut makan juga, ngeproduksi asam, makan lagi, ngasih asam lagi, dan seterusnya kayak gitu, sampai mereka berhasil sampai ke tujuan mereka, yaitu pulpa. Ketika lubang di gigi kita itu mencapai lapisan pertama atau kedua, itu masih belum jadi masalah yang berarti. Kalau kalian cepat-cepat datang ke dokter gigi. Karena apa? Dengan kalian datang ke dokter gigi akan langsung mengeliminasi atau menghilangkan bakteri yang ada di
di gigi dan menambahnya dengan bahan tambahan. Gigi kalian nggak cuma cantik, tapi gigi yang sakit bisa jadi sehat lagi. Kalian nggak terlalu ngerasain sakit, dan biaya yang kalian keluarin masih terjangkau dibanding dengan perawatan gigi yang lain. Beda sama yang tadi yang masih di lapisan pertama dan kedua. Kalau misalnya bakteri udah sampai pulpa, udah masuk ke sana, bakteri jadi punya akses ke tulang, ke pembuluh darah, ke organ-organ lain, munculnya nanah, bengkak, kista, dan lain sebagainya. Kalian udah ngerasain sakit banget, dan sakitnya ini kalaupun diredain pakai obat anti nyeri atau obat-obat herbal itu sama aja, nggak ngilangin rasa sakitnya. Dan yang sehat nggak bisa dibalikin lagi, alias irreversible. Perawatan memanipulasi gigi tersebut dinamakan perawatan saluran akar, yang mana biayanya berkali-kali lipat daripada pas lubangnya masih di lapisan pertama atau kedua. Jadi pilih yang mana? Kalau kayak gitu, Buruan kasih tahu cara ngatasin penyebab sakit gigi berlubang yang ampuh, aman, terbukti, dan efektif sekarang. Gigi dan mulut ibarat kayak mall, itu kan punya batas waktu jam tutup dan jam buka. Yang minta pengunjung buat cepet-cepet pulang karena mall udah mau tutup, dan selama tutup tadi itu ada yang jagain, yaitu Pak Satpam. Kakak-kakak, mohon maaf, mallnya sudah mau tutup, pintu keluar ada di sebelah sana. Nah, di gigi juga sama. Satpamnya gigi itu sikat gigi. Gerakan mekanis dari sikat gigi ini ngedorong plak bakteri yang ada di gigi. Jadi, hanya dengan melakukan sikat gigi 2 kali sehari, bukan pas mandi pagi dan mandi sore, tapi waktu yang tepat adalah 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Dengan ngelakuin sikat gigi 2 kali sehari aja, kalian udah nggak ngizinin dan nggak ngasih waktu buat bakteri buat bikin rumah dan ngasilin asam. Tapi kalau misalnya 2 kali sehari ini ada yang masih ngerasa berat dan masih nawar, ini udah paling mentok banget, udah nggak bisa ditawar lagi, yaitu kalian sikat gigi sebelum tidur. Kenapa? Kalau misalnya pas pagi, siang, sore, sebelum kita tidur, atau pas kondisi kita ini sadar, kita akan banyak melakukan aktivitas di rongga mulut, kayak ngomong, makan, ngemil, udah ngemilnya berkali-kali kan. Nah, aktivitas-aktivitas itu bikin lidah jadi gerak, air liur jadi terproduksi banyak, dan lain sebagainya. Yang mana air liur dan lidah ini juga ikut ngejagain gigi dari para bakteri. Jadi di siang hari karena ada aktivitas lidah dan air liur tadi, bakteri jadi nggak tenang buat bikin rumah dan ngasilin asam. Tapi beda halnya kalau misalnya sebelum tidur kita sampai lupa sikat gigi. Bahkan kalau misalnya sebelumnya kita habis makan, ditambah makan makanan yang manis kesukaan bakteri. Malam sebelum tidur nggak sikat gigi alias nggak dijagain satpam dan nggak ditutup gerbangnya, mereka bisa pesta pora, ngasilin asam, bikin lubang, bikin rumah. Alhasil kalau kalian nggak sikat gigi sebelum tidur, udah tinggal nunggu waktu aja buat bikin gigi kalian berlubang, sakit gigi berlubang, bernanah, bengkak, dan lain sebagainya. Jadi pastiin terms kalian sikat gigi 2 kali sehari, karena ini adalah kunci buat ngejagain gigi dari bakteri. Kalau kondisi kayak gini, ini namanya oral myiasis, yang mana kondisi ini biasanya jarang banget terjadi di rongga mulut. Karena apa? Mulut kita ini kan biasanya kalau kita nggak lagi ngomong atau makan kan diam alias mingkem. Bikin mulut nggak terpapar langsung sama lingkungan luar. Kondisi oral myiasis ini biasanya mereka ini emang terjadi di daerah-daerah tropis, yang mana salah satunya kayak Asia Tenggara. Tapi kita nggak mau bahas ke sana. Yang jelas, kalau misalnya rongga mulut dan dia nggak terpapar oleh lingkungan luar, misalnya nggak karena trauma atau habis jatuh, kemungkinan kecil buat telur lalat bisa sampai sana. Tapi kalau ada trauma dan luka terbuka, bisa bikin si lalat betina yang habis kawin nih, ketika dia nyari tempat buat dijadiin inangnya, terus ngeletekin telurnya di sana, dan telur itu netes selama 24 jam. Jadi larva, yang mana larva C. meziana ini punya kemampuan yang agresif buat ngerusak atau ngehancurin jaringan-jaringan, tulang. Bahkan misalnya kalau di organ vital, malah bisa bikin kematian. Nantinya larva yang udah berkembang selama 5-7 hari, dia akan keluar dari inangnya, jatuh ke tanah, terus ngelanjutin siklus hidupnya, yaitu jadi pupa atau kepompong, pada akhirnya jadi lalat dewasa. Sekali lagi, bukan ulat ya, tapi larva atau belatung. Nah, jadi sejauh ini yang dipersepsiin sebagai penyebab gigi berlubang, gak bener kan? Nah terus sekarang kalau benar-benar ada yang ngasih bukti penyebab sakit gigi berlubang itu ulat gigi, terus itu apa dong? Jangan cuma ngomong aja. Sini mana buktinya? Ini dia buktinya.
Kalau misalnya kalian punya sakit gigi berlubang atau punya gigi berlubang, segera datang ke dokter gigi. Karena kalau dibiarkan makin lama, makin bertambah parah, makin sakit, biaya yang dikeluarin makin banyak, bikin timbul masalah baru lagi. Pokoknya jangan pernah mertahanin gigi berlubang di dalam rongga mulut kita. Ada kok penanganan dokter gigi yang murah daripada kalian nyobain tutorial-tutorial tentang pengobatan herbal yang ternyata belum terbukti dan ngorbanin diri kalian sendiri. Kalian bisa datang ke puskesmas, pakai BPJS, dan lain sebagainya. Jadi, sayangi diri kalian dan gigi kalian karena healthy teeth, healthy you. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya masih ada yang ingin kalian tanyain, tulis komentar di bawah, like, dan subscribe channel ini biar kalian terhindar dari masalah gigi dan mulut.